Salam Pastor Paul. Iya, shalom Pak Yosua. Ya, yang mengenai ini Pak, waktu kemarin kan Bapak di Embun Pagi tentang yang dihajar oleh Tuhan, bahwa orang-orang Kristen itu disayang oleh Tuhan, makanya Tuhan memberikan dihajar anak-anak itu. Tapi yang mau saya tanya, kaitannya dengan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan hukuman, tolong penjelasannya Pak. Iya, bukan dihukum. Kalau dihukum itu kan karena kita bersalah dihukum kan, supaya ada adil kan, dihukum. Ya. Ini gara-gara kamu ini melanggar lampu merah, maka kamu dihukum. Karena kamu mencuri, maka kamu dihukum, tangannya diancung kan. Nah itu dihukum tuh. Nah ketika seorang, misalnya nih ya, anak ini bikin salah anaknya, misalnya bangun terlambat atau lupa gosok gigi, apakah dihukum sama ayahnya? Dihukum. Enggak. Kenapa namanya hukum? Dihukum. Dihukum itu ada ketentuan. Kalau orang ini tidak sesuai ketentuan, maka dihukum. Coba seorang ayah menghukum anaknya gara-gara nggak gosok gigi. Ya, siapa yang dirugikan dengan tidak menggosok gigi? Ya anaknya sendiri. Kenapa? Ya bisa giginya jadi rusak. Iya, dan kenapa ayahnya kudu menghukum lagi? Anggap enggak? Kenapa harus dihukum lagi sama ayahnya? Nah, gini Pak, kaitannya dengan setiap orang kan menanggung konsekuensi dari perbuatannya Betul, sendiri. itulah sudah hukumannya. Jadi bukan Tuhan yang masuk. Jadi berarti jangan tambah Pak Yosua punya anak lupa gosok gigi. Ya, saya nggak pernah menghukum anak gara-gara lupa gosok gigi loh. Saya ngomong, kamu nanti kalau gigimu sudah lubang, nangis, ya, kamu minta ke dokter, papa lagi tidur, tetap papa nggak mau ke dokter. Dokternya besok kalau papa sudah bangun. Anak ini tahu saya serius, sejak itu anak saya tidak pernah lupa gosok gigi. Giginya dulu hitam ya, karena makan permen sehari-harian. Dulu kita salah. Ya, dulu kita salah, kita percayakan dia sekantung permen. Yang salah siapa? Itu orang tuanya saya. Saya pikir ini kalau kita lagi dia lagi bosen mau makan permen. Ternyata satu kantong itu dimakan habis semua. Dan itu berkali-kali jadi kita nggak ngerti. Kecolongan kita nggak ngamatin. Akhirnya kita konangannya karena giginya itu manis kan karis kan. Akhirnya habis giginya dia, hitam-hitam semua gitu. Akhirnya kita mau dia gosok gigi pagi malam dia gosok gigi. Dulu males-malesan. Nah, sekarang dia tidak pernah lupa gosok gigi, sekarang giginya bagus. Ya, gigi yang baru itu tumbuh semua bagus semua. Ya, dulu sampai merinjul begitu ya, karena tadi ya karis apa segala macam. Jadi dia sudah dihukum. Saya pernah menghukum dia nggak? Nggak pernah. Saya kasih dia konsekuensinya. Itu betul hukumannya itu. Anggap ya. Makanya orang tua yang suka menghukum anaknya itu saya pikir salah ya. Yang benar adalah anak itu diajari dengan konsekuensi, lalu si orang tua ini harus lebih maha tahu dari anaknya. Makanya orang tua itu enggak gampang. Makanya dari kelas apostolik ya. Orang masa bodoh apa-apa tiba-tiba makan permen anak digebukin sama orang tuanya. Pernah nggak ngeliat yang begitu dihukum sama orang tuanya gara-gara makan permen banyakan? Yang salah anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya yang salah. Makanya itu saya bilang, saya sama Ana sama istri saya waktu itu lupa. Karena kami keasikan, apalagi kita masih pengantin baru ya, masih baru 5 tahun menikah kan masuk baru kan. Wah, kita indoh-indoh kemana-mana, jalan-jalan kemana, anak dibawa, pokoknya kasih kertas, kasih pensil warna, kasih sekantong permen. Dihabisin permen itu dalam 1 hari, 1 kantong. Isinya berapa ratus itu permen itu, dihabisin. Sampai suatu ketika saya pernah lihat anak ini muntahnya permen. Muntahnya permen, sampai kami panik sekali, kita nggak ngerti apa yang terjadi kan. Dibawa ke dokter, dokternya ketawa. Ini orang tuanya ngawur nih, kasih makan permen. Kita pandang-pandangan, aduh iya, kita nggak nyalakan ini anak. Yang salah siapa? Kami yang salah.
Kan begitu kan. Nah, banyak orang tua. Jadi sebenarnya orang tua sedang dihukum ketika anaknya masuk ini jangan terus anak. Tapi kan orang tua kan malah nyalahkan anaknya lagi kan. Tuh, Ya, makanya lo ya kamu yang kasih permen. Nah, kakak saya juga dulu gitu ya. Kakak saya itu kalau naruh barang sembrah. Lalu suatu ketika dia naruh ada barang berharga itu ya, saya lupa waktu itu kesandung pecah gitu ya. Parfum kalau nggak salah ya waktu itu ya. Wah, marah sekali anaknya digebuki saudara. Itu biasa. Seluruh dunia itu begitu biasa. Tetapi saya tahu yang salah siapa? Papanya. Saya dari pertama kali punya anak, saya tahu itu salah. Makanya rumah saya kosong. Pertama kali menikah, kita sudah sepakat di rumah nggak boleh ada perabotan. Papi saya ngirim perabotan, saya komplain. Kami itu sudah sepakat nggak mau punya perabotan. Karena satu, saya memang mau jadi misionari. Kedua, kalau kita punya anak, kita sudah sering lihat anak dimarahi orang tuanya tanpa alasan. Gara-gara mecahin ini, mecahin itu. Makanya ketika saya punya anak, rumah itu kosong, kita beli tatami semua, selesai makan beresin semua. Jadi rumah itu kayak aula, anak itu lari, gedubak, ya kita biarin aja. Anak saya 8 bulan udah bisa ngomong, udah bisa lari loh. 8 bulan itu udah bisa ngomong, udah bisa lari. Wah ini pinter, cerdas. Bukan, karena saya nggak pernah ngelarang dia, jangan ini, jangan itu. Nggak pernah begitu. Kitanya yang hindarkan dia dari yang nggak benar, supaya dia bebas beraktualisasi diri. Anak saya pede banget ya. Kecil itu ngomong, pinter ngomong ya. Dari kecil anak saya dua-duanya ngomong Inggris ya. Padahal kami berdua ngomongnya bahasa Tegal kan. Tapi anak saya dua-dua ngomong Inggris. Mengapa? Kita ajarin. Kita sudah ngerti waktu itu. Kita belajar bagaimana jadi orang tua. Jadi orang tua itu enggak asal mancal. Olala bebe terus jadi mau bikin enak jadi anak ya. Enggak begitu. Jadi siapa yang salah sebetulnya? Apa perlukah kita menghukum anak kita gara-gara dia makan permen? Jangan, kita yang salah. Kita dihukum kalau dia sampai giginya hancur. Kita keluar duit banyak buat berobat supaya giginya benar, kan kita dihukum ya kan. Anak ini dihukum, kita juga dihukum. Perlukah kita nyabetin anak ini lagi? Kurang ajar, dibilangin tidak boleh makan permen. Ya jangan, kita kasih tahu konsekuensinya. Kita selalu kasih tahu suatu ketika dia benar-benar giginya sakit, nangis, kamu lain kali tidak boleh makan permen kalau belum izin papa mama. Kita batasi makan permennya. Dia benar-benar nggak berani. Dia tahu rasanya sakit gigi, nangis dia. Nah, kita juga panik ya. Kalau anak sakit gigi kita juga panik. Kita juga sudah terhukum. Tapi itulah Tuhan menghajar manusia itu bukan karena Tuhan hajar, duer, bukan ya. Tetapi kita dihajar, kita sudah menanggung konsekuensi dari kesalahan kita sendiri dan Tuhan tidak meluputkan kita dari itu. Dibiarkan. Kita dihajar oleh konsekuensi kita sendiri dan bisa nggak kita diluputkan? Bisa dengan kasih karunia. Ada orang yang nabur tapi tidak menuai. Ya kan? Ada. Ya. Saya nanam rumput itu dari benih ya. Ada nggak yang tumbuh? Ada. Yang nggak tumbuh ada. Ya benihnya mati itu kan. Ada benih yang nggak tumbuh. Kita nabur benih kan, ada yang nggak tumbuh. Ada yang kita nggak perlu panen, ada. Makanya kalau Anda menabur yang baik, ya belum tentu yang baik itu berbuah kan. Ya. Sama, Anda kita menabur yang jelek, belum tentu yang jelek itu berbuah. Kalau kita menabur yang baik, lalu nggak berbuah, namanya sial. Kalau kita menabur yang jelek, lalu yang jelek itu tidak berbuah, namanya kasih karunia. Gitu ya. Ya, oke. Terakhir, ini yang terakhir, pengecualian. Ya, makasih Pak Paul. Di dalam komunitas, Paulus berkata, serahkan tubuhnya pada iblis, supaya nanti di hari zaman jiwanya selamat. Artinya apa? Mungkin dia susah, mungkin dia karena dosanya, ya udah kita biarkan. Harus masuk penjara, penderitaan, ya udah biarkan. Supaya jiwanya selamat. Nah, banyak orang enggak ngerti ya, serahkan tubuhnya pada iblis. Kok malah iblis yang menghukum manusia? Bukan. Bukan. Karena perbuatannya, iblis hajar dia, ya kan? Sehingga dia marah dengan iblis dan dia bertobat. Gitu ya. Jadi bukan karena iblis manusia masuk surga, manusia bisa bertobat gara-gara iblis. Enggak. Tetapi manusia diserahkan tubuhnya pada iblis sehingga dia hancur-hancuran,
dan dia tahu betapa jahatnya iblis itu dan bagaimana konsekuensi dia kalau dia tidak mau bertobat. Akhirnya dia bertobat, saudara. Bukan iblisnya yang mengajar dia berjasa sama dia, enggak. Ya, enggak berjasa. Begitu ya kayak orang lagi bawaan pakai narkoba, tiba-tiba ada cepu, masukkan. Apakah yang cepu ini berjasa sama dia? Padahal di dalam penjara dia kemudian bertobat bahkan jadi pendeta. Ya enggak, cepu ini tetap kurang ajar, ya kan. Polisinya gebukin, wah ini gara-gara polisinya gebukin ini dia bertobat, enggak juga. Nah, itu pikirannya orang Islam gitu. Saya pernah dengar ya, yang debatnya di tempatnya Mikana itu ya, anak teologi itu, anak cewek itu ya, yang masih muda itu. Karena orang Islamnya begitu. Nah itu nggak ada yang bisa jawab. Dia bukan iblisnya ya yang bikin dia bertobat. Keputusan dia. Kamu mau begini terus, apa kamu mau balik sama Tuhan? Begitu ya. Nah, oke.